Halo para penumpang, nama saya Tio, saya supir bis malam, acara podcast Bincang Santai Malam-Malam yang hanya ada di GBU TV. Episode kali ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan penumpang. Tadi saya udah kenalan nih. Halo Mbak Sari, selamat datang di bis malam. Para penumpang silakan klik subscribe atau berlangganan dan tekan tombol bell di sebelahnya untuk bisa mendapatkan notifikasi ketika channel GBU TV mengunggah video-video baru berupa podcast, renungan, musik, games dan lain-lain. Oke, ini lagi perjalanan pulang kampung ke rumah orang tua atau bagaimana nih? Lagi jalan-jalan aja, refreshing. Aduh, lagi healing ya? Lagi healing bahasa anak sekarang ya. Aduh, sekarang lagi bulan Agustus nih, bulan kemerdekaan. Ya kan? Merah-merah nih, semangat kemerdekaan. Iya. Wah, saya nggak pakai merah ini. Tapi kemarin pas acara kemerdekaan itu ikutan ada perlombaan nggak, Mbak? Oh, di RT kami ada, tapi saya hanya penonton aja, ikut makan, ambil ngeliat lomba, yang lucu-lucu gitu. Iya. Seru-seru ya lomba-lombanya ya? Iya, dan makin kreatif gitu loh, macem-macem gitu. Iya. Nggak hanya seperti dulu aja, makin beragam. Kalau dulu itu saya ingat suka makan kerupuk, suka lompat karung. Apalagi Mbak games yang ada di perlombaan di HUT RI? Itu panjat pinang ya. Kalau dulu biasanya ada panjat pinang. Iya, gitu. iya. Balap karung, tarik tambang ya, cari yang badannya besar-besar nih seperti saya nih di grupnya. Kalau nggak kuat narik paling nggak. Ya kan, kalau nggak kuat narik paling nggak jadi beban lah untuk ditarik sama lawan. Nah, apa aja sih game-game yang menarik atau paling berkesan buat Mbak apa? Kalau kemarin yang di RT ini ya, yang seru itu pada waktu ini sih gamenya mungkin zaman dulu nggak ada gitu ya. Ini kerjasama buat ngoper tepung gitu. Jadi dari depan ke belakang begitu ya. Nanti terus kemudian kembali lagi ke depan gitu ya. Ya sebenarnya di dalam apa tuh? Mangkok? Pakai piring. Jadi nanti dari depan ini pakai piring terus dilemparin ke belakang lurus sampai ke ini. Seru gitu ya. Jadi suasana guyupnya itu terasa sekali gitu ketika lombanya modelnya kayak gitu dan bisa diikuti oleh berbagai macam usia gitu. Oh iya ya. Seru. Lalu tujuannya untuk supaya mereka tumpah gitu dong berarti ya tepungnya. Sebenarnya ya kerjasama ya, bagaimana caranya biar nggak tumpah. Ada yang berhasil sampai dengan balik itu nggak kena gitu. Jadi mereka cukup rapi gitu, keren banget kalau yang itu. Tapi ada juga yang kemudian banyak tumpah gitu. Perlu kekompakan kalau gitu, kerjasama yang baik gitu. Iya. Tapi yang paling susah itu kalau dibolak-balik, Mbak. Kalau dibalik misalnya tadinya makan kerupuk dan lompat karung jadi makan karung dan lompat kerupuk. Nah, itu kan susah tuh. Emang ada ya? Ada yang lomba makan kerupuknya bawa nasi. Jadi dia sekalian ya, sekalian makan ya. Begini ambil begini. Iya. Kreatif. Kira-kira kenapa menurut Mbak Sari ini kita merayakan kemerdekaan tapi kok dengan perlombaan? Kalau yang saya tahu dulu itu sebenarnya kan awalnya lomba-lomba itu kan tradisi kayak menyambut Ratu Belanda gitu yang saya tahu gitu. Di masa yang lalu kemudian diteruskan ketika Indonesia ini merdeka. Nah sebenarnya kalau lomba-lomba yang mungkin sekarang nggak semua RT atau bahkan di semua tempat itu ada panjat pinang. Tadi ternyata tuh ada maknanya gitu. Panjat pinang tuh kayak menggambarkan perjuangannya gitu ya sampai ke atas gitu. Lalu kemudian
balap karung saat ini mungkin nggak semuanya ada juga, yang biasanya masih ada memang makan kerupuk gitu ya, sama tarik tambang. Mungkin Balap karung. cari karungnya makin susah ya. Karena rupanya dulu itu ini yang dulu pernah baca ya, kalau tidak salah ingat begitu, itu menggambarkan pada masa perjuangan itu kan begitu sulitnya pada waktu itu, sehingga karung itu juga dipakai sebagai baju gitu. Oh iya. Gitu. Jadi rupanya ada makna-maknanya dari lomba-lomba itu. Bajunya dari karung gitu ya. Waduh, gatalnya bukan main itu. Kayak apa gitu, panasnya juga kayak apa ya kan, bisa kebayang gitu. Gitu sih. Nah untungnya kita malam-malam gini nih, bis malamnya pakai AC. Tapi tetap Lumayan, aja ya. saya harus pakai handuk ini. Tetap keringatan ya. Tetap Mungkin AC-nya perlu diservis. grogi nyetirnya grogi. Nah mungkin kalau saat ini lomba-lomba itu rasanya jadi lebih ke karena mungkin kita yang tinggal di perkotaan gitu, kadang-kadang jadi semakin tidak akrab satu dengan yang lain ya, sehingga lomba itu menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan, itu menurut saya sih. Iya. Jadi guyup gitu ya, orang Kadang-kadang pada tetangga juga nggak saling itu ya, nggak saling kenal atau jarang ketemu ya. pada waktu itu dipakai sebagai apa ya, kesempatan untuk saling akrab satu sama lain. Jadi iya. baik sebenarnya. Apalagi setelah berapa tahun ini kan nggak bisa dilakukan ya karena pandemi gitu. Iya betul. Antusias orang untuk ikut lomba itu sekarang jadi lebih besar karena mumpung bisa nih, nggak tahu tahun depan akan bagaimana lagi. Ya, mudah-mudahan udah hilang pandeminya, jadi kita bisa kembali normal ya. Amin. Nah, makanya kalau di dalam bis malam ini kita juga ngobrol-ngobrol nih supaya akrab begitu. Jadi nggak tidur aja. Tapi tetap fokus ya Mas nyetirnya ya. Oh iya, tetap fokus lah. Iya kan kita ini ya apa namanya, minta sama Tuhan supaya hati-hati gitu dalam perjalanan ya kan. Gitu. Nah kalau Mbak Sari ini maaf nih, agamanya apa ya? Saya Kristen. Kristen ya. Mas? Oh. Nah kalau buat orang Kristen tuh apa sih makna kemerdekaan itu sendiri? Kalau buat orang Kristen sebenarnya kemerdekaan itu ya dihayati juga sebagai kebebasan dari belenggu. Belenggunya apa gitu? Belenggunya itu belenggu dosa. Jadi kalau bagi orang Kristen itu dosa itu dianggap sebagai sesuatu yang membelenggu, yang membuat tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya gitu ya. Jadi namanya orang nggak merdeka gitu, jadi nggak bebas gitu untuk melakukan sesuatu, dia nggak punya daya. Nah kemerdekaan itu dihayati juga diberikan dalam melalui karya Tuhan Yesus. Tuhan yang kami kenal, Tuhan Yesus itu memberikan kemerdekaan itu, membebaskan dari belenggu dosa itu. Oh gitu. Jadi belenggu itu seperti di penjara, seperti dipasung gitu ya Mbak ya? Ya, jadi membuat orang itu nggak berdaya gitu ya, karena kalau di dalam iman kami dosa itu dianggap sebagai sesuatu yang punya kuasa untuk membuat orang, tadi saya katakan, tidak berdaya. Mungkin gampangnya saya paling suka nyeritain tuh pakai ada satu cerita nih ya tentang orang tuh dia tuh punya hobi aneh gitu. Dia tuh suka nginjek kaki perempuan. Dia laki-laki suka nginjek kaki perempuan. Kalau kan sakit. Di Indonesia. Iya, makanya ini bukan di Indonesia nih, ceritanya di luar negeri gitu ya. Nah, karena dia dianggap mengganggu itu, dia sampai kemudian diadili. Dan akhirnya dinyatakan bersalah. Karena dia dianggap mengganggu gitu ya. Dan kali ada orang perempuan itu dia suka menginjak kakinya. Dia di penjara. Jadi setiap kali diadili dia dinyatakan bersalah, di penjara. Nah, satu kali itu kalau dihitung mungkin dari sekian belas tahun itu dia sudah mau dibebaskan. Artinya dia keluar masuk ya, karena setiap kali diadili salah, nanti bebas lagi gitu lagi, bebas lagi gitu lagi. Kambuhan ya? Kambuhan. Ini sudah sekian belas tahun itu dia sebenarnya udah mau dibebaskan, dia menolak buat dibebaskan. Dia ngomong apa? Nah, nanti kalau saya keluar lagi, saya pasti akan injek kaki perempuan lagi dan saya akan penjara lagi. Jadi kayak gitu, belenggunya itu membuat orang nggak berdaya untuk melawan. Seperti itu kira-kira, ngeri ya jadinya.
dia nggak berdaya, apa ya kata lainnya gitu, nggak berdaya untuk melawan. Jadi dia nggak mau berusaha juga tuh, dia mau mengubah perilakunya begitu. Nah, kalau dari penghayatan iman kami, usaha orang untuk mengubah perilaku dengan kemampuannya sendiri nggak akan bisa, dia perlu pertolongan gitu. Kalau di masa sekarang gitu kali, misalnya ada orang-orang yang punya masalah dengan kesehatan mental, mungkin sudah ada yang perlu ditolong oleh profesional gitu. Jadi dia nggak bisa mengusahakan sendiri, udah perlu pertolongan. Gitu. Dokter jiwa gitu ya? Ya misalnya. Ya pokoknya ke profesional, artinya dia sudah nggak bisa dengan usaha dia sendiri, dia nggak mampu gitu. Sama tadi belenggunya itu kayak gitu, dosa itu dengan usaha apapun yang dilakukan sendiri nggak akan. Nah, terus gimana dong kalau dengan usaha sendiri nggak bisa? Dengan keluarga mungkin? Atau dengan teman? Ya, dalam penghayatan kita iman Kristen itu, sesama manusia itu sebenarnya pada situasi yang sama-sama berdosa gitu. Kalau di Alkitab itu dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Jadi semua itu sama. Kita itu bisa beda-beda, tapi samanya kita itu adalah kita sama-sama orang berdosa. Gitu. Jadi, wah, saya setuju tuh. Ada orang yang sok suci, saya bilang kita kan semua berdosa, cuman beda-beda aja jenisnya kan gitu ya. Iya, jadi ini kadang-kadang yang suka dilupakan ya, bahwa kita itu sebenarnya sama-sama orang berdosa. Maka yang nggak bisa sama orang berdosa ini mau nolong. Loh, berarti kalau misalnya kita berdosa, berarti kita masih dalam belenggu dong, masih terikat begitu. Iya, itu seperti itu. Makanya ini tadi perlu pertolongan. Kalau di dalam konteks yang tadi saya contohkan kesehatan mental, mungkin perlu bantuan profesional. Kita ini perlu pertolongan siapa? Kalau dalam iman Kristen, itu pertolongan dari kuasa Tuhan Yesus sendiri itu. Hanya Dia yang bisa, bahkan di dalam penghayatan kita seperti itu. Tidak ada yang lain yang bisa, kecuali pertolongan Tuhan Yesus sendiri. Oh, itu yang namanya juru selamat ya berarti ya? Yes, betul sekali. Oke. Lalu kalau orang Kristen sudah punya juru selamat, berarti dia sudah merdeka dong? Ya, dia diberi anugerah untuk hidup merdeka. Nah, ini kalau di dalam bahasa Alkitab itu disebutnya sebagai itu kasih karunia. Jadi pemberian gitu. Kalau di dalam Alkitab misalnya itu di dalam surat Efesus ya, itu dikatakan bahwa kita itu atau manusia itu diberi oleh karena dia melalui imannya. Jadi bukan karena mengusahakan sendiri, tapi itu diberi, dan responnya adalah dengan mengimani itu, percaya pada karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Gitu. Jadi bukan karena usaha sendiri. Kembali ke obrolan tadi ya, nggak bisa usaha sendiri. Terus tandanya kalau sudah tidak berdosa lagi bagaimana dong? Atau sudah merdeka begitu? Nah ini dia, sebenarnya ketika seseorang sudah merdeka bukan berarti dia lalu nggak berdosa. Dia tetaplah manusia berdosa, tapi diberi status sebagai orang merdeka. Jadi kalau tadinya dia itu, kita kalau pakai bahasa, kalau bahasa di Alkitab kan hamba dosa, budaknya dosa gitu. Sekarang ketika dia sudah jadi orang merdeka, dia tetap orang berdosa, tetapi tidak lagi menjadi budak dosa itu. Dia menjadi budak atau hamba Tuhan. Jadi kalau di Alkitab itu disebut bahwa kalau dulunya hamba dosa, sekarang ini disebut sebagai hamba Tuhan atau hamba Allah. Semua orang yang percaya gitu tuh disebut sebagai hamba-hamba Allah. Gitu. Oh, jadi sama tetap hamba, tapi tadinya hamba dosa, jelek jadi hamba Tuhan. Bagus. Oh, oke. Itu tandanya sudah merdeka. Tapi ngomong-ngomong, kan ada orang-orang yang bertobat begitu ya. Bertobat, mereka mengalami pertobatan yang wow, luar biasa gitu ya. Bisa diceritakan, ada kesaksian segala macam. Ingat tanggal berapa, peristiwanya apa gitu ya, pertobatan atau peristiwa pentingnya itu. Tapi kalau buat
beberapa orang ya, contohnya buat saya deh gitu, yang sebetulnya udah Kristen dari lahir gitu ya, saya bingung kapan saya nih percayanya kapan ya, bertobatnya kapan ya, atau kita dibebaskannya sama Tuhan itu bagaimana ya? Kan nggak mengalami pertobatan yang wow gitu. Gitu. Oke, kalau soal itu ya ini nih banyak dialami oleh orang-orang yang Kristen dari lahir ya. Kadang-kadang ngerasa kayaknya cuman jadi orang Kristen ini karena orang tuanya gitu. Tapi memang betul demikian sebenarnya awalnya ya. Jadi kalau di dalam penghayatan kita kan anak-anak itu dibaptiskan itu kan karena iman orang tuanya. Makanya orang tuanya itu harus ditanya betul apakah percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya, sehingga anak-anak ini berhak menerima baptisan pada waktu masih anak-anak gitu. Nah, apakah pada waktu itu dia sebenarnya sudah disebut sebagai orang merdeka? Mestinya sudah, karena dia sudah menerima tadi itu ya tanda bahwa dia diselamatkan melalui baptisan itu. Tetapi ketika sudah dewasa kan dia memang dituntun untuk kemudian bisa ngaku sendiri. Nah, kalau orang yang Kristen sejak lahir gimana? Ya sebenarnya ditentukan dari pengalamannya untuk meyakini bahwa dia membutuhkan kasih karunia Allah itu yang sanggup untuk memerdekakan dia. Dia sadar bahwa aku ini nggak berdaya, kayak si tadi yang saya cerita bolak-balik ke penjara itu ya, dia sebenarnya nggak berdaya dan tahu bahwa yang bisa menolong itu ya hanya Tuhan Yesus dengan kuasa kematian dan kebangkitannya itu. Ketika dia punya pengalaman iman yang demikian, maka sesungguhnya ya pada waktu itu dia sadar bahwa dirinya adalah orang merdeka. Dia mengerti betul bahwa dirinya orang merdeka, punya daya untuk melawan yang namanya belenggu dosa yang buatnya nggak berdaya tadi itu. Kenapa? Karena sudah berjumpa dengan karya kematian dan kebangkitan Yesus itu. Kan sebenarnya kematian dan kebangkitan Yesus itu yang menandakan orang merdeka itu dia mati. Mengapa Yesus harus mati? Ya karena Yesus itu kan menempuh hukuman dari dosa itu yang adalah maut kan. Nah, ketika seorang percaya pada Yesus maka dia harus juga mati gitu terhadap dosa lalu kemudian bangkit seperti Yesus yang bangkit. Itu yang dituliskan oleh, kalau di Alkitab itu Rasul Paulus pernah menyampaikan ini dalam Roma 6 misalnya. Seperti itu. Kalau teman-teman saya yang nggak percaya bilangnya Yesus mati, ya udah selesai katanya gitu. Kan harusnya masih ada lagi ya bangkit ya. Harus komplit, tidak berhenti di sana. Tapi seringkali kan justru kenapa kok harus mati gitu? Ya karena tadi itu sebenarnya Yesus menempuh gitu ya hukuman maut itu sehingga dia memang harus mati supaya kita pun juga bisa mematikan dosa di dalam diri kita. Dia kemudian bisa bangkit jadi orang merdeka. Iya. Jadi yang penting adalah bagaimana dia punya pengalaman perjumpaan dengan karya Tuhan yang seperti ini, sehingga dia betul-betul sadar, oh ternyata aku ini orang merdeka, dan itu adalah pemberian yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Gitu. Nah kalau tadi tadi kan ada perjumpaan dengan Tuhan begitu ya, mengerti bahwa kita orang berdosa. Nah itu kayaknya sih udah dulu ya, waktu saya remaja deh. Waktu saya remaja kan baptis kan waktu bayi. Waktu remaja deh mungkin saya menyadari itu saya ini yang benar-benar orang berdosa, membutuhkan Tuhan sebagai juru selamat gitu ya. Tapi kok kalau itu sudah merdeka, kok kita masih berbuat dosa lagi ya? Iya. Justru itu. Ini nih pentingnya loh jadi orang merdeka. Jadi orang merdeka itu sebenarnya mentalnya itu bukan lagi mental budak dosa, tapi mentalnya ini mental orang merdeka. Mental orang merdeka itu seperti apa? Kalau menurut saya adalah yang pertama, dia betul-betul menghayati kasih karunia Allah. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri sampai kapanpun kan nggak bisa. Maka dia bergantung betul pada kasih karunia Allah. Nah, kalau orang bergantung pada kasih karunia Allah, maka orang ini akan selalu punya kerendahan hati untuk menyadari bahwa dia ini orang
berdosa. Yang jadi perkara sebenarnya adalah yang lebih serius menurut saya saat ini, ketika seseorang itu sebenarnya berdosa tapi tidak sadar bahwa dirinya itu berdosa, itu celaka. Nah, ini justru sesuatu yang serius. Ketika dia merasa bahwa dia ini sudah jadi orang Kristen yang baik, yang taat, sehingga rasanya tidak ada sesuatu pun yang harus diperbaiki dari dirinya, harus diakui sebagai dosa. Wah, itu berarti jangan-jangan justru terjebak pada peduli dosa ini. Maka kesadaran orang merdeka tadi itu seperti itu. Dia hidup di dalam kasih karunia Allah, butuh kasih karunia Allah itu, maka dia akan selalu menyadari untuk datang kepada kasih karunia itu dengan mengaku bahwa ini orang berdosa yang butuh kasih karunia. Tidak pernah merasa bahwa dirinya baik. Jadi sepanjang seorang yang berbuat dosa itu sadar dirinya berdosa dan dia ingin memperbaiki, maka itu oke. Dan proses itu akan terjadi seumur hidup. Yang celaka sekali lagi tadi itu, sudah berdosa nggak sadar bahwa dirinya berdosa, ditegur, marah, misalnya seperti itu. Nah, repot kalau sudah seperti itu. Itu kayak diberhentiin sama polisi ya, supir terus nggak mau ngaku salah, padahal dia yang nggak lihat itu ada rambu-rambu yang dia langgar. Mungkin kalau dalam kehidupan ya kita nggak pernah membaca rambu-rambunya itu ya, yang pastinya ada di Alkitab kan. Atau baca tapi mengabaikan. Oh iya, cuek aja. Itu buat orang lain, bukan buat saya. Rambu-rambunya itu kan buat yang plat nomornya apa, misalnya gitu. Bukan buat saya. Kali begitu. Nah, sekarang kan berarti kita sudah tahu nih arti kita merdeka gitu ya. Kemerdekaan secara rohani. Nah, terus kalau kayak saya kan masih muda nih. Ya kan masih ya sampai usia tua masih lumayan panjang deh gitu. Terus saya mesti bagaimana mengisi kemerdekaannya ini? Ya, tadi itu kan kalau di dalam penghayatan kita itu kan nggak cukup hanya mati dari dosa, tetapi bangkit di Kristus. Artinya hidup kita itu belajar untuk meniru Kristus itu sendiri gitu. Mengisinya ya dengan cara seperti itu. Belajar hidup seperti apa yang Kristus katakan. Artinya kita belajar misalnya dari ucapan kita belajar kalau Tuhan itu akan ucapkan apa ya dalam situasi seperti ini, lalu sikap hatinya, cara berpikirnya, cara bertindaknya, jadi dibaharui sebagaimana Kristus itu menghidupi diri kita sebagai orang yang merdeka. Itu yang harus dilakukan. Jadi kira-kira kalau Tuhan Yesus naik bis malam, dia akan gimana ya sama teman-teman penumpang yang lainnya? Coba kita lihat dulu, ada nggak di sini ya? Belakang. Ada. Siapa tahu dia akan mencari siapa yang punya roti dan ikan, lalu dibagi-bagikan. Jadi kita makan-makan bersama. Tapi nggak ada 5.000 orang. 50 orang aja udah sepenuh ini, udah penuh bisnya. Tapi siapa tahu yang nonton video bis malam itu sampai 5.000 orang ya. Amin. Jadi kita sama-sama tahu artinya merdeka, menyadari bahwa kita itu berdosa dan kita membutuhkan Tuhan untuk menyelamatkan kita begitu ya. Oke, kayaknya udah mau nyampe nih di pos pemberhentian makan malam kita. Jadi obrolan kita sekian dulu ya teman-teman dan para penonton. Terima kasih buat Mbak Sari sudah ngobrol-ngobrol dan memberikan sharing pengalaman dan juga pengetahuannya. Oke, sama-sama dengan senang hati. Ya, lain kali kalau naik bis malam lagi di jurusan yang sama kita bincang-bincang lagi ya. Oke, siap. Oke.